Selamat malam, salam Reza Bol. Hari ini saya kembali lagi bikin video. Mungkin ini eh, berkejaran dengan waktu karena nanti jam 1 timnas kita akan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3. Jadi nanti secepatnya saya upload. Eh, jadi hari ini saya mau bahas preview timnas melawan Arab Saudi. Tapi sebelum itu saya mau eh, memberitahu dulu teman-teman bahwasanya di grup C tadi eh, pertandingan jam 5 dan jam 7 malam itu sudah selesai. Jadi di pertandingan grup C yang berlangsung tadi itu ada Australia melawan Bahrain, di mana Bahrain secara mengejutkan bisa menang 1-0 atas Australia, dan Jepang yang melumat habis Cina dengan skor 7-0. Dan di grup sebelah yaitu di grup B itu secara mengejutkan juga Palestina berhasil menahan imbang Korea Selatan dengan skor 0-0. Dan sekarang itu sedang berlangsung pertandingan di grup A antara Uzbekistan melawan Korea Utara. Di sini masih menit 37 dan Uzbekistan sementara unggul 1-0. Jadi kita mulai dulu dari Australia Bahrain. Ini cukup mengejutkan ya. Australia kalah di kandang sendiri oleh Bahrain, yang dimana kalau saya lihat di sini secara statistik itu Australia melepaskan 11 shot yang on target cuma 4, sedangkan Bahrain itu shotnya cuma 3 dan menghasilkan 1 gol, di mana gol Bahrain itu pun tercipta lewat bunuh diri dari pemain belakang Australia yaitu Harry Souttar. Nah, di sini secara penguasaan bola pun Australia itu lebih dominan sekali ya. Penguasaan bolanya hampir 70%, sementara Bahrain itu cuma 30%. Di mana ada kartu merah yang terjadi di pertandingan ini, di mana pemain dari Australia yaitu Kusiniyengi di kartu merah wasit karena tadi saya lihat kalau nggak salah di Instagram cuplikannya, dia atau mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai leher pemain Bahrain. Jadi bisa dibilang ini hasil yang menurut saya sangat mengejutkan ya, karena Bahrain ini bisa dibilang tim yang ya di grup C ini bisa dibilang kualitasnya di bawah Australia, Jepang, dan Arab sendiri, tapi secara mengejutkan bisa mereka mengalahkan Australia. Dan ini menjadi pukulan berat untuk Australia, karena tanggal 10 nanti mereka akan bertandang ke Gelora Bung Karno untuk menghadapi kita. Kemungkinan mereka nih bakal tampil habis-habisan, mereka nggak mau kalah lagi, karena kalau mereka kalah lagi ini bisa jadi pertanda alarm bahaya buat mereka, karena mereka harus masih harus menghadapi Jepang, menghadapi Arab, dan nanti menghadapi Cina. Dari pertandingan ini ya bisa dibilang seharusnya Australia bisa menang mudah ya, karena ya seperti yang saya baca tadi statistiknya, mereka 11 shot 4 on target, penguasaan bola juga jauh, tapi ya mereka pun kerepotan. Australia ini kayaknya sangat apa ya, sangat ini bisa dibilang sangat buntu lah serangan mereka, karena si Bahrain ini juga menerapkan strategi bertahan. Jadi itu dari pertandingan Australia sama Bahrain. Yang kedua itu Jepang lawan Cina. Jepang lawan Cina tadi itu di babak pertama udah unggul Jepang 2-0 kalau salah, lewat gol Wataru Endo, Kaoru Mitoma. Lalu Minamino bisa membuat 2 gol di menit 52 dan 58. Lalu ditambah lagi oleh Junya Ito, Daizen Maeda, dan Takefusa Kubo. Nah, Jepang sendiri ini statistiknya malah lebih menjanjikan ya daripada Australia tadi. Itu di statistik total mereka itu 17 shot. Ya, mereka melepaskan 17 tembakan dan 9 mengarah ke gawang, dan mereka bisa mencetak 7 gol. Bisa dibilang ini Jepang tuh sangat efektif ya. Bahkan sebenarnya mereka bisa aja sih nyetak 9 atau 10 gol tadi itu, karena bisa dibilang Cina juga bisa dibilang temboknya sangat rapat. Dan ini Cina juga cuma membuat 1 shot, tidak ada
tidak ada shot on goal, dan penguasaan bola Jepang itu hampir 80% ya, dengan Cina yang cuma 20%. Jadi bisa dibilang ini sangat dominan dari Jepang. Ini kita harus bisa dibilang harus sangat waspada Jepang. Kita setidaknya harus bisa lah mempersulit tim ini, karena kalau tim kayak Jepang ini udah dibiarin mencetak gol dari babak pertama, apalagi mereka nyetak golnya itu udah 2 gol, 3 gol, itu bakal sulit bisa kita kejar di babak kedua. Tapi yang penting nanti kalau nggak salah kita ketemu Jepang itu di bulan November, jadi santai aja. Semoga kita bisa setidaknya imbang lah melawan Jepang ini, meskipun itu peluangnya lumayan berat. Oke, kita beralih ke pertandingan kita melawan Arab Saudi. Jadi pertandingan ini akan dilangsungkan di King Abdullah Sport City di kota Jeddah, Arab Saudi. Kita sendiri datang ke round ketiga ini dengan bercokol di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia round kedua di bawah Irak. Kita mengemas 3 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kali kalah. Dimana kita menang melawan Vietnam 2 kali dan Filipina sekali, dan kita seri melawan Filipina di kandang mereka, dan kita kalah 2 kali melawan Irak. Indonesia sendiri pastinya tidak diunggulkan ya di grup C ini, karena mereka Indonesia kita ini bisa dibilang ranking FIFA terendah dari semua kontestan yang ada di round ketiga, dan kita datang dengan skuad termuda, meskipun ada pemain-pemain senior juga kayak Tom Hai, Sandy Walsh, Jordi Amat, tapi datang dengan skuad termuda yang belum ada pengalaman bermain melawan tim-tim besar ya, menjadi kekurangan bagi kita. Tapi tidak mengapa, bagi saya itu sebuah pengalaman yang bisa kita jadikan pelajaran nanti ke depannya, karena inilah pertama kalinya kita mentas di round ketiga, dan kita satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu melakukan hal itu di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Di mana negara ASEAN sebelumnya yang pernah lolos sampai round ketiga itu yaitu Thailand di kualifikasi Piala Dunia ke Rusia 2018, dan Vietnam ke Qatar untuk ke kualifikasi Piala Dunia 2022. Pastinya Sintayong sudah mempersiapkan strategi matang bagaimana nanti dia akan meminta pemain-pemainnya untuk memarking pemain-pemain dari Arab Saudi, karena bisa dibilang Arab Saudi ini adalah salah satu tim yang bermain stylish ya, tidak mengandalkan fisik. Tapi memang Arab Saudi ini pemainnya itu memang fisiknya itu jangkung ya, fisik yang memang fisik pemain-pemain Timur Tengah lah. Jadi harus bisa kita waspadai, terutama yang saya cermati ini adalah pemain Arab Saudi yang mencetak gol ke gawang Argentina kemarin di Piala Dunia 2022, yaitu Salam Al-Dosari dan Saleh Al-Shehri. Nah, jadi bisa dibilang kita harus bisa mewaspadai pemain ini, dan juga ada sebenarnya beberapa pemain lagi yang harus diwaspadai, yaitu Firas Al-Buraikan. Ini penyerang yang bisa dibilang postur tinggi, lincah, dan bisa dibilang insting mencetak golnya sangat tajam. Lalu di gelandang-gelandang Arab bisa kita lihat di sini ada Salman Al-Faraj, ada Mohamed Kanu. Backnya yang paling harus kita waspadai si Abdullah Al-Bulaihi ya, karena ini pemain yang bisa dibilang tukang provokator juga. Jadi pemain kita tidak boleh terpancing emosi dengan pemain ini. Lalu pemain-pemain lainnya ada Saud Abdul Alhamid yang baru pindah ke AS Roma, lalu ada Sultan Al-Ghanam, ada Abdurrahman Garib ya, ada Aiman Yahya gelandang, ada Abdullah Al-Hamdan, pokoknya banyak lah pemain-pemain mereka. Dan juga Arab ini sekarang dilatih oleh Roberto Mancini ya, orang yang membawa Italia juara Euro 2020, dan sekarang Mancini akan membangun ulang Arab ini ke depannya, dan dia bertekad membawa Arab lolos ke Piala Dunia 2026. Pastinya Arab akan bermain menyerang, dan kita pasti akan bermain bertahan, itu sudah pasti. Makanya tadi yang saya bilang, kita terutama pemain-pemain kita harus bisa
memarking pemain-pemain Arab. Jadi ibaratnya harus fokus lah selama 90 menit, minimal 45 menit aja kita bisa nahan Arab, itu udah bagus sekali sih menurut saya. Jadi bisa dibilang peluang kita untuk menahan Arab di Jeddah itu sangat besar kalau seandainya di 45 menit pertama itu kita nggak kebobolan. Kalau misalnya kita kebobolan, kalau misalnya kita udah kebobolan duluan, itu nanti berat kita mengejarnya. Kalau kita kebobolan satu sih mungkin masih bisa kita kejar, itu pun kalau kita bisa fokus ya. Tapi kalau kita udah kebobolan 2, 3, itu udah payah sih kalau menurut saya. Jadi saya rasa kita harus betul-betul fokus selama 90 menit. Ya, untung kapten kita yaitu Jay Chess. Selamat juga Bang Jay yang telah ditunjuk menjadi kapten. Dan fun fact-nya, pemain Arab ini hampir semuanya bermain di liga lokal ya, kecuali Saud Abdul Alhamid tadi yang musim ini sudah pindah ke AS Roma. Jadi kita memang bisa dibilang harus banyak berdoa, harus support tim kita, harus mengeluarkan kemampuan kita yang terbaik supaya kita nggak jadi tim penggembira di round ketiga ini. Karena ini lawan-lawannya ya Bahrain, Arab Saudi, Australia, Cina, bisa dibilang ya Jepang, bisa dibilang lawan yang nggak main-main. Tapi kalau kita setidaknya ya nggak jadi tim penggembira dan bisa kita memberikan perlawanan di round ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, kita patut diacungi jempol dan kita bisa setidaknya dalam beberapa tahun ke depan itu bersaing di level Asia. Bahkan kita bisa punya peluang untuk masuk ke Piala Dunia. Walaupun saya rasa dari round ketiga ini peluang kita tuh sangat tipis, bahkan mungkin ya cuman 1-2% lah. Tapi kalau untuk lolos ke round keempat itu masih 20-30%. Asalkan kita bisa mencuri poin di Bahrain, Cina, terus Australia kita bisa tahan imbang mereka di kandang, dan juga Jepang bisa kita tahan imbang di kandang kita. Kalau untuk mengharap poin di kandang Bahrain sama kandang Jepang sama Australia itu kan ya sulit ya, saya rasa. Kalau untuk di Arab kita bisa ambil poin aja setidaknya di away dan kita bisa memenangkan pertandingan, bahkan nanti ketika kita menjamu Arab di GBK itu sudah sangat luar biasa sih. Bahkan untuk 3-4 itu paling realistis lah menurut saya pribadi. Oke, itu aja ulasan dari saya, preview dari saya. Nanti kalau setelah insya Allah setelah selesai nonton mungkin saya akan bikin videonya, tapi mungkin uploadnya nggak langsung saat itu juga, mungkin uploadnya tas siang atau sore gitu ya. Yang penting saya bakal nonton dan bakal saya bikin ulasannya. Oke, itu aja dulu. Tetap semangat pemain timnas, mau menang mau imbang mau kalah, kita tetap dukung kalian. Dan juga tetap semangat, semoga di round ketiga ini kita bisa cetak suatu sejarah yang bisa dibilang sejarah yang paling membanggakan untuk negara kita. Oke, itu aja dulu. Thank you for watching. See you in the next content.